Oke Mas Bro, jika ada mobil yang tidak pernah dipanasi atau sudah lama nggak pernah dipanasi, ada beberapa dampak yang akan kalian dapatkan. Langsung saja. Yang pertama, aki mudah soak Mas Bro. Jadi kalau mobil kalian itu nggak pernah dipanasi, akinya pasti tekor, ya kan? Nah kalau tekor, itu penyebab salah satu aki gampang rusak atau soak Mas Bro. Jadi kalau semisal mobil kalian nggak pernah dipanasi, aki ini atau strumnya ini bakal keluar Mas Bro. Nah setiap mobil itu ada yang namanya strum standby atau arus standby. Nah arus standby itu untuk menyuplai elektrikal yang ada di mobil kalian. Makanya kalau mobil nggak pernah dipanasi, aki ini bakal kesedot. Walaupun strumnya sedikit yang keluar, tapi kalau jangka lama-lama aki ini strumnya bakal habis. Maka dari itu, aki ini butuh suplai listrik pada alternator. Alternator itu dinamo ampere di saat mesin kalian sedang hidup. Karena mobil ini nggak pernah digunakan sama sekali, bahkan dipanasi dalam jangka waktu lama, makanya aki ini tekor. Gitu Mas Bro. Kemudian yang kedua, pelumas mesin tidak merata. Karena mobil ini itu tidak pernah dipanasi, otomatis gear yang ada di dalam mesin ini atau komponen-komponen gear itu tidak berputar dalam jangka waktu lama. Makanya pelumasnya tidak merata. Itu bisa menyebabkan korosi atau aus gitu Mas Bro, karena tidak terlumasi oleh pelumas secara merata Mas Bro. Nanti membuat mesin ini membuat mesin menjadi agak kasar bunyinya karena pelumasnya tidak merata gitu. Dan kemudian yang ketiga, karaten pada mesin dan knalpot. Jadi mesin kalau nggak pernah digunakan ya karaten. Contoh, ini Pak contoh ya, kayak gini loh. Terus dalamnya apa lagi? Nah, kalau knalpot yang bagian belakang ini Mas Bro. Nah, knalpot yang bagian belakang ini itu bisa karaten di komponennya yang bagian sana juga. Karena tidak pernah digunakan atau tidak pernah dipanasi. Contohnya mobil ini nggak dipanasi selama berapa bulan Pak? 5 bulan ono Pak ya? 5 bulanan gitu Mas Bro. Lama banget, akhirnya akinya tekor, ada kendala yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat, kalau mobil nggak pernah dipanasi dalam jangka waktu lama, itu membuat bahan bakar menjadi buruk karena saking kena cuaca yang dingin, itu nanti bahan bakar bisa terkontaminasi dengan uap yang ada di tangki gitu Mas Bro, karena nggak pernah dipanasi gitu. Ya gitu, faktor dari suhu dan cuaca yang ada di sekitar kalian. Makanya bensin dan solar itu bisa terkontaminasi dengan udara atau uapnya. Jadi seperti itu. Dan tidak bisa maksimal dalam pembakaran pada mesin. Itu juga bisa merusak atau menghambat kinerja pada mesin mobil kalian. Nah kemudian yang kelima Mas Bro, ini loh Mas Bro, tak kasih tahu ya, ban ini mudah kempes Mas Bro. Contohnya ini ya, ini kan nggak pernah dipanasi sama sekali ya, atau nggak pernah digunakan. Jadi bannya itu kempes. Nah ini kenapa bisa kempes? Karena tekanan dari berat beban pada mobil ini, sehingga menyebabkan ban ini mudah kempes dan retak. Nah bisa kalian lihat kan, kayak gini, ini juga retak nih kalau kita lihat secara teliti. Nah ini, nah ban ini kalau nggak pernah dicek dari mulai tekanan bannya, kemudian nggak pernah intinya nggak ada perawatan sama sekali lah, ini juga bisa merusak ban. Makanya kalau nggak pernah dipanasi, nggak pernah dicek, nggak pernah buat jalan, ya seperti ini hasilnya, ban bisa kempes karena tekanan beban pada kendaraan tersebut. Nah banyak banget dampaknya Mas Bro ya. Ini yang sudah kelima loh ini, dari faktor nggak pernah digunakan juga nggak pernah dipanasi gitu. Selain ban, remnya juga lengket Mas Bro. Ini yang keenam ya, remnya itu bisa lengket. Ini ya, loh, karaten ini juga karaten. Nah kenapa bisa lengket? Ini penyebab dari kelembapan udara yang ada di sekitar kalian gitu Mas Bro. Nah contohnya ini lengket karaten ini. Nah ini bisa dampak buruk pada rem mobil kalian. Duh emang rek mobil api-api gak tahu digawe. Terus yang keberapa tadi? Yang ketujuh ya, sistem elektrikalnya pasti bermasalah. Contohnya tadi pagi
Aku cek mobil ini ternyata ada sistem kabel digigit tikus ini loh. Nah ini tadi itu setelah saya ganti akinya ini kan, setelah saya cas kok nggak mau nyala gitu, ternyata ada sistem kelistrikannya, elektrikalnya itu yang digigit tikus seperti ini. Nah ini Mas Bro, nah ini pasti ada yang beberapa yang nggak fungsi karena faktor dari oksidasi atau apa itu ya. Intinya bisa dari tikus, bisa dari apapun, bisa dari suhu. Kalau nggak pernah dipanasi juga dampaknya banyak banget Mas Bro. Ini yang sudah ketujuh. Terus bodi-bodinya juga loh, bisa kalian lihat tuh. Bodinya juga banyak yang karaten, kemudian apa ini? Parkir sembarangan kemudian dipakai mainan sama anak kecil gitu loh. Akhirnya bodinya juga banyak yang lodok. Nah, contohnya seperti ini loh. Ya Allah, mobil api-api koyok ngene. Nggih Pak napa? Leres. Loh ya kan? Ini tukangnya Mas Bro. Lalu tips buat aku supaya tidak terjadi hal buruk tentang apa yang udah aku sebutin Mas Bro. Kalau memang niat parkir lama, kalau bisa itu min atau plusnya aki itu dilepas saat parkir lama gitu Mas Bro, supaya aki tidak mudah cepat tekor. Dan ini hanya untuk mobil yang produknya Jepang gitu Mas Bro ya. Kalau produk Eropa kayak BMW, Mercy itu perlu konsultasi dulu pada dealer gitu Mas Bro yang lebih canggih lagi. Kalau mobil sekelas Avanza, Xenia, Sigra, ya mending dilepas saja gitu. Kemudian berikutnya panasi mobil secara berkala 3 atau 2 kali dalam waktu seminggu 10 menit hingga 15 menit. Karena itu bisa apa namanya menghindari aki mudah cepat tekor dan juga bisa memaksimalkan pelumas mesin yang ada di dalam ini supaya mesin tidak karatan dan mesin tetap berbunyi halus gitu Mas Bro. Dan pastikan mobil parkir di keadaan yang aman dan terhindar dari jangkauan apa ya, tikus atau apapun itu ya, supaya apa namanya mobil ini tetap terawat aman gitu, terhindar dari hama dan juga elektrikal dalam kondisi aman dari serangan-serangan itu. Dan kalau parkir itu jangan sembarangan Mas Bro ya, karena itu juga bisa berdampak buruk pada mobil kalian saat nggak dipakai lama. Dan juga sering-seringlah ngecek ban mobil kalian. Nah ini ban mobil, karena dengan melakukan apa yang sudah saya sebutkan tadi, itu juga bisa mengurangi dampak buruk pada apa yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif. Ini untuk pemula ini. Mantap Pak, mantap, mantap.